Ini adalah 2 jam terakhir sebelum bom atom meledak di Hiroshima, dan itu juga merupakan hitungan mundur untuk kematian 71.000 orang Jepang. 3.000 anak sekolah dasar mengenakan jilbab Lester, berbalik ke istana dan membungkuk kepada kaisar, dan kemudian segera mulai menjalankan latihan untuk melatih kekuatan fisik. Setelah berlari 10 putaran, 3.000 anak dengan cepat kembali ke ruang kelas yang diubah untuk merakit peluru senapan untuk tentara Jepang dan menanggapi 100 juta orang Jepang yang tewas dalam pertempuran. Anak-anak sekolah dasar bekerja sangat keras hingga mereka berkeringat dan tidak tahu bahwa 1 jam kemudian akan menjadi akhir hidup bagi mereka. Kemudian perwira Jepang mencuci otak anak-anak itu dengan militerisme dan dengan cepat membagikan sekop kepada mereka dan memimpin ke jalan untuk menghancurkan rumah-rumah dengan kaki busur. 40 orang Jepang merobohkan rumah-rumah 2 lantai, dan rumah-rumah seberat 70 ton itu jatuh ke tanah dan pecah menjadi ubin kayu. Kayu-kayu tersebut dibawa pergi oleh lelaki Jepang dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang untuk membangun bunker melawan militer Amerika. Prajurit perempuan Jepang membawa prajurit Jepang kecil untuk membawa genteng, menambahkan batu patah dan genteng ke dalam pecahan batu giok yang berjumlah 100 juta itu. Saat itu hanya tersisa 30 menit sebelum bom atom meledak. Pesawat pengebom B-29 telah melewati daratan Jepang dan siap mengirim bom seberat 15.000 ton kepada Jepang, dan secara spontan mengambil buku teks militerisme untuk mencuci otaknya. Seiring dengan semakin dekatnya para perwira Jepang, bacaan prajurit Jepang kecil itu pun semakin keras. Mereka berlomba-lomba untuk tampil dan berlomba-lomba untuk menjadi penerus tentara. Pencucian otak militerisme ini sungguh menjijikan, tetapi tidak perlu seberapa banyak pencucian otak yang dilakukan, tidak ada peluang untuk menghindar. Pada pukul 8 pagi tanggal 6 Agustus 1945, 300.000 prajurit Jepang tengah bersiap untuk berperang di Hiroshima, memimpin pertempuran yang menentukan kemenangan dengan militer Amerika. Namun hanya berselang 12 menit, pesawat pengebom B-29 yang membawa bom atom itu terbang tepat di atas Hiroshima dan menjatuhkan bom atom dengan santai. Tentara Jepang yang mendengar suara pesawat pengebom tanpa sadar mendongak untuk mencari keberadaan pesawat itu. Namun ia tidak melihat sayap pesawat B-29 itu dan hanya samar-samar melihat titik hitam. Saat jarum menit menyentuh pukul 8.15, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang dan rumah-rumah seluas 12 km untuk seketika. Sebuah bom atom yang setara dengan 15.000 ton TNT meledak 600 meter di atas Hiroshima, dan awan jamur setinggi 12.000 km muncul dari tanah. Gelombang kejut bersuhu tinggi segera terbentuk membentuk badai api dengan radius 2 km. Tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun ia lewat, dan asap hitam dengan radius 2 km langsung terhempas keluar. 40.000 tentara Jepang berbaris menuju dewa kematian bersama 71.000 orang-orang Jepang dan berubah menjadi abu. 68.000 orang Jepang terluka oleh bom atom dan 20.000 orang Jepang buta permanen dan hanya bisa merangkak di tanah seperti belatung untuk bertahan hidup. Mereka dibakar di dalam sisa api yang panas. Para tentara Jepang melihat ke langit mengeluh tentang ketidakadilan nasib. Baru saja mereka berteriak untuk mati dengan terhormat, tiba-tiba kekuatan ledakan nuklir baru saja dimulai. Suhu setinggi 6.000 derajat menghanguskan setiap inci tanah Hiroshima, membuat para tentara Jepang yang selamat menjadi terbakar. Para prajurit Jepang mati-matian mencari air untuk menyejukkan diri. Namun ember-ember di pinggir jalan tidak cukup bagi para prajurit Jepang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi mereka berbaris untuk turun ke sungai untuk menyejukkan diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi kematian.